Inti agama itu keyakinan tentang Tuhan yang timbul dari kebenaran, pasti dan disetujui oleh akal. Kalau ada keyakinan yang ditolak oleh akal, artinya agama itu agama akal-akalan. Setiap manusia dikaruniai Tuhan akal, maka gunakan akal untuk mengenal sebenar-benar Tuhan. Berikut ini argumentasi tentang Tuhan yang pasti diterima akal. Jadi catatan ini khusus bagi yang berakal. Yang gak berakal, minggir, hahaha. Prinsip sederhana, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Pencipta pasti tidak sama dengan ciptaan. Maka uraian atas prinsip sederhana di atas ialah sebagai berikut. Makhluk ada karena diadakan Tuhan, pasti Tuhan ada tanpa ada yang mengadakan. Makhluk berawal dan berakhir. Tuhan pasti tidak berawal dan tidak berakhir karena awal dan akhir juga makhluk Tuhan. Makhluk beribu bapak, Tuhan pasti tidak beribu dan tidak berbapak karena Tuhan pencipta segala sumber. Makhluk bisa menitis pada makhluk, Tuhan pasti tidak menitis pada makhluk, sebab menitis itu hanya terjadi pada sesama makhluk. Kalau ada yang ngeyel lalu bilang, Tuhan kan maha kuasa, bisa segalanya, pasti Tuhan yang maha besar bisa masuk pada makhluknya yang maha kecil. Jawab begini saja, ada keperluan apa Tuhan menyurup ke dalam makhluknya? Untuk membantu manusia melawan kekuatan iblis. Kalau begitu kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis itu setanding dan sebanding dong. Kalau begitu, artinya Tuhan tidak maha kuasa dong. Makhluk punya nama dari sang pemberi nama, Tuhan pasti tidak ada yang memberi nama selain dirinya sendiri, itu pun untuk keperluan makhluk. Makhluk memiliki bentuk rupa, Tuhan pasti tidak berbentuk rupa karena Tuhanlah pencipta segala bentuk. Makhluk memiliki warna, Tuhan pasti tidak berwarna karena Tuhanlah pencipta segala wewarna. Makhluk memiliki bau, Tuhan pasti tidak memiliki bau karena Tuhanlah pencipta segala bebauan. Makhluk menempati ruang, bertempat di dalam arah kiri kanan atas bawah depan belakang samping, dan dipengaruhi waktu. Tuhan pasti tidak memerlukan tempat, tidak di dalam ruang dan arah, dan tidak dipengaruhi waktu. Tuhan tidak ada keperluan pada makhluknya. Tuhan tidak bertempat di langit seperti gemintang, tidak di surga khayangan, nirwana, firdaus karena Tuhan maha besar. Mustahil makhluk bernama langit dan sesurga itu lebih besar daripada kemahabesaran Tuhan dan sanggup menampung Tuhan. Makhluk bergerak, datang dan pergi, naik dan turun, timbul tenggelam. Tuhan pasti tidak bergerak, tidak diam, tidak datang pergi, tidak naik turun, tidak timbul tenggelam. Titik. Simpelnya, ketahuilah bahwa wujud makhluk ciptaan Tuhan itu terdiri atas 4 besar. 1. Sesuatu yang nyata dipandang mata, berbentuk, dapat dilihat, dan dapat diraba dengan panca indera, seperti jasad manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. 2. Sesuatu yang gaib, berbentuk, tetapi tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba dengan panca indera, seperti angin, angan-angan, bebauan, surga neraka, malaikat, iblis, jin, setan. 3. Sesuatu yang berupa cahaya-cahaya, cahaya matahari, petir, lampu dan sebagainya, malaikat juga termasuk golongan ini. 4. Segenap kualitas makhluk, seperti baik buruk, tinggi rendah, putih legam, keras lunak, kasar lembut, dan sebagainya. Pastikan Tuhan itu tidak sama dengan semua di atas itu. Jadi kalau ada Tuhan yang bisa dibayang-bayangkan, digambarkan, dipahatkan, diukirkan, diumpamakan begini begitu, dan sebagainya, pastikan itu Tuhan batal. Tuhan palsu, Tuhan akal-akalan makhluk. Jadi, apa susahnya mengenal Tuhan? Cukup dengan mengetahui yang bukan Tuhan. Setiap yang berakal, pasti tunduk pada Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Itulah namanya keyakinan yang kokoh. Agama itu keyakinan, bukan keraguan. Catatan, inilah bukti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tanpa mengumbar dalil Quran dan hadis, kita bisa mengenalkan sebenar Tuhan itu kepada siapapun. Mungkin itu sebabnya wahyu pertama, perintah pertama, syariat pertama itu berbunyi, Iqra, selama orang itu berakal dan hatinya jujur menerima. Dari tulisan singkat ini pun dia bisa mengenal sebenar Tuhan. Jadi, tulisan ini bukan untuk orang yang tidak berakal lagi tidak jujur. Tanggal 26 April tahun 2016 pukul 23.35.